Seorang pria di Palembang jadi korban anak panah dari kelompok remaja yang tawuran. Masjid Agung Palembang siapkan 7 jalur masuk jemaah saat sholat Idul Adha. Penjualan oleh-oleh haji di Palembang turun dibanding tahun lalu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban panah yang diduga salah sasaran sekelompok pemuda. Anak panah tersebut menancap di pipi korban sehingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Indra Trio, pria berusia 20 tahun, asal Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 340 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, menjadi korban penyerangan dengan busur dan anak panah yang menancap di wajahnya. Kejadian bermula saat Indra dan temannya hendak membeli makanan pada dini hari pada Kamis 5 Juni 2025. Saat keluar dari lorong, tiba-tiba sekelompok pemuda mengejar mereka. Karena ketakutan, Indra dan temannya berlari menghindar. Namun tak lama setelah berlari, Indra merasakan sesuatu menancap di pipinya. Dia segera dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan. Polisi dari Polsek Seberang Ulu 1 Palembang kini tengah menyelidiki kasus ini. Ketika korban bersama temannya sedang mencari makan, tiba-tiba ada sekelompok orang, lebih kurang 10 orang mengejar. Kemudian korban berlari. Kira-kira 2 menit kemudian korban baru merasakan ada benda asing yang tertancap di pipi sebelah kanannya. Diduga Indra menjadi korban salah sasaran saat sekelompok pemuda tengah tawuran. Tadi dokter DPJP kami dengan dokter spesialis bedahnya juga sudah visit langsung ke IGD. Rencana pasien akan dilakukan tindakan operasi untuk tata laksana lebih lanjut, angkat anak panah dan selanjutnya dioperasi. Karena anak panah menancap cukup dalam, tim medis melakukan operasi untuk mengangkatnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan dasar gratis menjadi perhatian serius pemerintah. Namun realisasinya menghadapi tantangan pendanaan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis menjadi perhatian serius. Meski bersifat final dan mengikat, realisasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan terutama soal sumber pendanaan. Dalam rapat kabinet khusus yang membahas putusan MK, diputuskan pembiayaan pendidikan gratis akan disesuaikan dengan kemampuan fisik negara. Sekolah negeri menjadi prioritas, sementara sekolah swasta tidak termasuk dalam skema gratis penuhnya. Pak, gimana nih Pak? Nanti sudah bahas tadi sudah saya bahas di pidato saya tadi. Pak, berarti kita dukung Pak ya untuk Pak Gup tadi. Ya nanti kita lihat dulu. Tapi saya kira itu program yang bagus. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Ini Pak, makasih ya Mas, makasih Mas. Abdul Mukti juga menyampaikan sejumlah program bantuan pendidikan yang akan digulirkan tahun ini. Di antaranya dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta, serta bantuan insentif pemerintah bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,9 triliun melalui dana alokasi pusat untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana lebih dari 11.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo mulai melakukan berbagai persiapan demi kelancaran ibadah. Panitia juga mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan yang berlaku agar pelaksanaan sholat berlangsung tertib dan khusyuk. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, berbagai persiapan pelaksanaan sholat Id telah dilakukan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo.
mulai dari pemasangan tenda, penyusunan saf, hingga pembagian kelompok jemaah berdasarkan dana yang telah disiapkan pengurus. Untuk pelaksanaan sholat pada Jumat 6 Juni 2025, penataan jemaah diperbaiki agar lebih tertib. Di 7 pintu masuk yang tersedia, jemaah akan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan sejak awal. Jemaah diimbau mematuhi pengaturan ini demi kelancaran dan kehusyuan ibadah. Di pintu-pintu masuk itu akan kami tempatkan para petugas yang akan memberikan akses masuk kepada jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Khusus untuk di dalam, itu kita pisahkan menjadi 2 bagian pengelompokan laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, itu semua di luar gedung. Sedangkan untuk perempuan, itu di belakangnya, semua masuk ke dalam gedung, dalam masjid. Dibantu juga oleh pemerintah kota, kita ada truk tangki wudhu, tapi nanti aksesnya terlalu jauh. Selain itu, jemaah juga diharapkan datang lebih awal dan menjaga wudhu dari rumah. Sholat Id dijadwalkan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penjualan oleh-oleh haji di Palembang, Sumatera Selatan tahun ini turun. Penurunan terjadi sebesar 60% dari tahun 2024. Suasana lengang terlihat di salah satu pusat oleh-oleh haji di kawasan M. Isa Palembang, Sumatera Selatan. Hanya beberapa pengunjung yang datang, meski berbagai produk khas haji seperti air zam-zam, kurma, kacang Arab, sajadah, hingga pakaian muslim tertata rapi menghiasi etalase toko. Pembatasan barang bawaan jemaah haji di tahun sebelumnya menjadikan toko oleh-oleh tetap diburu sebagai alternatif. Namun tahun ini penjualan menurun signifikan, diperkirakan turun hingga 60%. Meski tak seramai tahun-tahun sebelumnya, pembeli masih terlihat. Sekitar 250 liter air zam-zam sudah terjual. Selain penjualan satuan, toko ini juga menyediakan paket oleh-oleh yang bisa dipesan lebih awal dan diambil saat kepulangan dari Tanah Suci. Tercatat baru 1000%, baik dalam bentuk satuan maupun paket yang masuk tahun ini. Sedikit menurun malah daripada di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu malah lumayan ramai, cuman di tahun ini penjualannya menurun lebih sepi, 60%. Bisa mencapai 60% penurunannya. Iya. Buat jamaah-jamaah hajinya itu dibatasin, buat bawanya itu dibatasin. Jadi biasanya mereka perlu buat tambahan, tapi di tahun ini cukup menurun sih. Sebagian konsumen datang bukan untuk diri sendiri, melainkan membelikan pesanan keluarga yang tengah menunaikan ibadah haji. Oleh haji mas, buat apa? Buat keluarga yang lagi haji kan. Ya ini biasanya kalau nyari oleh haji biasanya ke toko ini mas. Apa aja di mas yang kita cari nih mas? Iya nyari apa? Jam-jam, ya kayak misalnya kacang-kacangan, apa? Baju-baju oleh haji, pokoknya yang kerja haji kan lengkap di sini mas. Jadi kan soalnya kan nggak bisa bawa banyak kan dari sana kan. Jadi kita tetap belinya di Palembang. Harga air zam-zam bervariasi, mulai dari Rp100.000 untuk ukuran 1 liter hingga Rp450.000 untuk 5 liter. Sementara paket oleh-oleh dibanderol antara Rp15.000 hingga Rp35.000, tergantung isi dan pilihan konsumen. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut dan demam berdarah dengue di Kota Palembang tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Dinas Kesehatan Kota Palembang memastikan tidak ada lonjakan kasus kedua penyakit tersebut. Cuaca yang lebih bersahabat tahun ini berdampak positif pada kesehatan warga Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut dan demam berdarah dengue menurun signifikan dibanding tahun lalu. Data Dinas Kesehatan menunjukkan rata-rata kasus ISPA yang ditangani puskesmas di Palembang hanya berkisar 5 hingga 10 orang per hari. Sementara itu kasus DBD tercatat sebanyak 382 kasus sepanjang tahun ini, turun hingga 75% dari 1.266 kasus pada periode Januari hingga Mei 2024. Kalau untuk penyakit ISPA untuk tahun ini alhamdulillah kita tidak terdapat peningkatan ya yang signifikan karena memang juga asap kan nggak banyak ya tahun ini. Kemudian juga demam berdarah juga
untuk kasus demam berdarah dibandingkan dengan tahun lalu sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu jumlah kasusnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun ini ya. Alhamdulillah cuaca kita bersahabat jadi tidak banyak ini ya. Meski angka kasus menurun, Dinas Kesehatan tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika mengalami gejala penyakit. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. AA warga Kecamatan Giribulya, Kabupaten Bengkulu Utara ini hanya tertunduk lesu saat diringkus polisi usai diketahui melakukan aksi persetubuhan terhadap mantan pacarnya. Aksi persetubuhan itu terjadi pada awal tahun 2024 lalu saat pelaku dan korban masih berpacaran. Namun baru terungkap di akhir Mei 2025. Bermula dari pelaku yang tak terima diputusi oleh korban menyebarkan video mereka ke media sosial. Korban yang ketakutan langsung melaporkan hal tersebut ke orang tuanya. Tak terima dengan kejadian tersebut, orang tua korban langsung melapor ke polisi hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Yang dilakukan oleh pelaku berinisial A terhadap anak pelapor. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu kami mendapati bahwa benar adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. RP diringkus tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu setelah dilaporkan atas kasus suruda paksa pelajar di bawah umur yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa miris itu bermula dari korban bersama rekannya bertemu pelaku di sebuah hotel. Di lokasi tersebut, pelaku mengajak korban meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri. Saat itulah korban diruda paksa oleh pelaku. Korban yang tersadar lalu mengadu ke orang tuanya dan melapor ke polisi. Pelaku mereka sebelumnya melakukan minuman keras di hotel tersebut dan di situ mereka mulai merasa mabuk, tersangka dan korban mereka saling melakukan melalui penyelidikan kami. Di situ ada ketertarikan antara mereka berdua sehingga mereka pindah kamar dan terjadilah kejadian seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memantau pendistribusian BBM di Bengkulu pasca kelangkaan beberapa waktu lalu. Saat ini antrean kendaraan di SPBU sudah mulai kembali normal. Pasca Wakil Presiden meminta pasokan ditambah dan SPBU melayani 24 jam selama ketersediaan masih ada. Pertamina saat ini sudah mengerahkan 64 mobil tangki menyuplai BBM Bengkulu yang dipasok dari 3 provinsi tetangga melalui jalur darat. Selain itu, kuota BBM ditambah dari rata-rata harian 630 kiloliter menjadi 700 kiloliter. Langkah ini dianggap efektif sebagai upaya mengatasi antrean panjang kendaraan di SPBU akibat pasokan melalui laut terhambat karena pendangkalan alur. Kita sudah lakukan penambahan kiriman BBM. Rata-rata penyaluran BBM di wilayah Provinsi Bengkulu mencapai di atas 700 kiloliter per hari, dari yang rata-rata normal sekitar 630 sampai 650 kiloliter per hari. Dan impactnya ya udah terlihat nih, sekarang alhamdulillah tidak ada antrian. Berapa paling tinggi
Paling tinggi sekitar tanggal 28 kemarin kita salurkan BBM Pertalite sampai 800 kiloliter per hari. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Semua pihak-pihak yang terlibat berwenang. Jadi kami meminta puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya rekan sesama mahasiswa bernama Pratama Wijaya Kusuma yang diduga alami penganiayaan oleh seniornya. Peristiwa terjadi saat korban mahasiswa jurusan Bisnis Digital Unila tahun 2024 ini mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan yang digelar pada bulan November 2024 lalu di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Saat itu Diksar diikuti 6 orang mahasiswa termasuk korban yang diduga mendapat kekerasan fisik hingga mengalami sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh, seperti kepala, dada, dan lengan. Usai Diksar berlangsung, korban alami penurunan kesehatan dan tak bisa mengikuti perkuliahan lantaran menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Muluk hingga dinyatakan meninggal dunia pada Senin 28 April lalu. Muhammad Arnando Alvaris, seorang mahasiswa rekan korban, membenarkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya dan korban selama mengikuti program Diksar Mahapel Unila. Tapi sekarang udah mending. Jadi waktu saya ngelapor ke dekanat, bukannya dapat keadilan, tapi saya malah disuruh tutup mulut. Itulah dimana saya memutusin untuk berhenti kuliah lagi. Sama ya. Bulan tamparan, cuman karena dia yang paling lemah. Dialah yang paling ngerasainnya paling sakit. Dia sudah nggak rambut lagi, kepalanya diperban dan ada selang di bagian kepalanya. Mahasiswa menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat dugaan kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa pihak dekanat ini memerintahkan mahasiswa, khususnya korban-korban, untuk membuat grup alih-alih untuk forum diskusi atau mediasi. Ternyata di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Seperti itu. Bahkan keluarga korban, Almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat amat tidak manusiawi. Universitas Lampung sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tindak kekerasan yang terjadi dalam program pendidikan dasar organisasi mahasiswa. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Misteri tewasnya wanita bernama Tia Septiana berusia 27 tahun yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong di Desa Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Minggu pagi kemarin akhirnya terungkap. Polisi berhasil membekuk pelaku bernama Salman berusia 18 tahun yang tak lain adalah calon suami dari korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega melakukan aksinya lantaran merasa sakit hati karena sudah dituduh menggunakan uang korban sebesar 80 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga merasa belum siap menikahi korban yang dalam kondisi hamil. Jadi pelaku mengajak korban ini untuk datang ke kebun tempat TKP ini seakan-akan untuk mengajak yang bersangkutan untuk berhubungan badan, karena hasil dari interogasi kami disitulah tempat pertama kali mereka melakukan hubungan. Nah, kemudian mengajak korban ke TKP dengan dalih untuk mengajak berhubungan. Disitulah setelah korban datang, pelaku secara membabi buta kemudian menghabisi korban. Berarti sudah direncanakan dan sudah direncanakan karena sudah membawa pisau dari rumah. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, 2 unit kendaraan sepeda motor, dan ponsel genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji sel Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang pria berinisial DP diamankan petugas setelah kedapatan mencuri telepon genggam milik penghuni mes di tempatnya bekerja di Pangkal Pinang. Peristiwa ini terjadi saat korban selesai mencuci motornya di area mes dan tanpa sengaja meninggalkan telepon genggamnya di motor tersebut. Melihat kesempatan tersebut, pelaku yang merupakan karyawan mes langsung mengambil ponsel tersebut kemudian menjualnya. Pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan mengaku sebagai orang dengan gangguan jiwa. Dari hasil penyelidikan, kami melakukan penyelidikan bahwa handphone tersebut berada di seorang pria. Kemudian kami amankan pria tersebut dan mengakui bahwa dia membeli dari seorang karyawan dari salah satu perusahaan ya BUMN di Bangka Belitung. Kemudian kami langsung mengamankan pelaku yang diduga karyawan tersebut dan sempat mengelabui petugas atau tim opsional kami mengaku ODGJ. ODGJ, Pak. ODGJ. Saat ini, pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang kurir narkoba ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dengan barang bukti sabu seberat 11 kg. Narkotika tersebut diketahui dikirim dari Aceh dan rencananya akan diedarkan di wilayah Palembang. Antoni, warga Kebun Bunga Sukarami, Palembang, ditangkap polisi saat membawa sabu seberat 11 kg. Ia diketahui merupakan seorang kurir narkoba yang masuk dalam target operasi berdasarkan hasil pengembangan kasus peredaran narkotika di wilayah tempat tinggalnya. Penangkapan dilakukan di tepi jalan kawasan Sukabangun 2 saat Antoni tengah menunggu seseorang untuk menyerahkan paket sabu yang sudah dikemas dalam sebuah tas besar. Narkoba tersebut diambil tersangka pada Mei lalu dari seseorang berinisial J yang diduga sebagai bandar dan kini masih dalam pengejaran. Sabu itu berasal dari Thailand, dikirim melalui Aceh dan rencananya akan diedarkan di Palembang. Unit 1/2 berhasil mengungkap dan mengamankan 11 paket telah ditimbang brutonya 11 kg dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh tersangka A yang akan diserahkan kepada seseorang, ya. Jadi akan bertransaksi di warung pempek. Selain menyita sabu, polisi juga menyita sepeda motor milik tersangka sebagai barang bukti. Antoni yang sehari-hari bekerja sebagai penjual burung, kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster senilai 180 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas pada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Izin Komandan, selamat siang, melaporkan untuk anggota Lombok telah berhasil. Dua kurir penyelundupan benih lobster ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang di kawasan Kecamatan Kertapati, Palembang, Selasa 3 Mei 2025 siang. Saat kendaraan yang pelaku kendarai dihentikan petugas. Dari dalam mobil, polisi menemukan ribuan benur yang disembunyikan di kursi belakang dan ditutupi terpal hitam.
Penangkapan berawal dari kecurigaan polisi yang melihat mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Pelaku berinisial SH sebagai sopir dan MH kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah benur yang hendak diselundupkan mencapai 63.100 ekor dengan nilai sekitar 180 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, benur tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri asal benur serta pihak yang terlibat dalam pengiriman. Modus operandi daripada penjual belian ilegal benur atau baby lover ini terputus. Saat ini terputus dan sedang kami dalami kepada pihak-pihak termasuk pemilik kendaraan karena informasi awal kendaraan rental. Artinya adalah proses transportasi itu juga terputus yang nantinya akan kami cek kebenarannya di lapangan. Demikian juga kami akan mencoba secara digital melakukan identifikasi maupun pencarian terhadap nomor-nomor yang dicurigai yang patut diduga sebagai orang-orang yang terlibat atas penjual belian benur maupun baby lover ini. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 8 tahun serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maraknya pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan dengan berbagai modus semakin meresahkan warga. Baru-baru ini 3 pencuri terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor milik warga. Aksi mereka semakin nekat dengan mengetuk pintu rumah korban untuk mengalihkan perhatian. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini menyasar rumah di kawasan Ilir Barat 1. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 3 pelaku membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. 1 pelaku terlihat mengawasi situasi di samping rumah, sementara 2 lainnya beraksi mengambil motor. Pelaku bahkan sempat mengetuk pintu rumah untuk mengalihkan perhatian warga yang melintas di lokasi. Pemilik sepeda motor Randy Mahendra mengungkapkan, adiknya sempat mendengar ketukan pintu, namun karena mengantuk tidak sempat melihat keluar. Dari ciri-ciri pelaku, Randy menduga 3 orang tersebut merupakan komplotan curanmor yang sering beraksi di kawasan 26 Ilir. Pas subuh tuh ada yang ngetok subuh tuh. Nah, adik ini tak perlu dihiraukannya kan. Hirau siapa? Kiranya aku kan baru balik subuh tuh. Paginya dia nak sekolah jadi nengok motor. Dikiranya aku ni tidur tempat kawan apa macam mana kan. Jadi pas ini nengok motor tak katik, jadi dia ngedor lah pintu kamar. Pas ini ada aku, jadi dia ngomong ada banguninnya aku. Kak ate motor hilang katanya. Langsung ini ke apa? Ke Pak RT kan ngelapor. Jadi Pak RT langsung ke ini katanya ke Polsek IB1. Yang pas ngetok itu siapa itu kira-kira? Nah, ya ngetok tuh yang ini tuh lah, yang maling tuh lah. Mungkin dia tuh, mungkin dia tuh ngecek bisa mana ada wong pasti ini kan. Berbekal rekaman kamera yang viral di media sosial, Randy melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, Sumatera Selatan akan segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, menyusul langkah 4 kabupaten dan kota yang lebih dulu menetapkan status tersebut. Jadi tidak ada cerita di Sumatera Selatan akan segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan setelah 4 kabupaten dan kota lebih dulu mengambil langkah tersebut. Penetapan status siaga akan dilakukan usai rapat koordinasi antara BPBD Sumsel dan sejumlah pemangku kepentingan. Lonjakan titik panas menjadi salah satu alasan percepatan. Selama Mei, terpantau 523 titik panas, melonjak hampir 2 kali lipat dibanding April yang mencatat 214 titik. Saat ini titik panas tersebar di wilayah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Kota Prabu Muli. Kebakaran telah terjadi di 9 titik di Ogan Ilir dan 1 titik di Prabu Muli. 4 daerah yang telah menetapkan status siaga karhutlah adalah Musi Banyuasin, Oki, Penukal Abah Pematang Ilir, dan Prabu Muli. Kenapa kita menetapkan status ini lebih awal? Ini gunanya untuk kita menyiapkan
menyiapkan baik itu personil maupun peralatan maupun sumber daya yang lain seperti yang disampaikan oleh arahan Pak Gubernur, atensi Bapak Gubernur, bahwa sekecil apapun potensi api harus segera dipadamkan dan upaya penanggulangan bencana karhutla di tahun ini harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, tentunya masih akan dikoreksi terlebih dahulu di Biro Hukum sebelum dinaikkan oleh Pak Gubernur. Kondisi karhutla atau musim kemarau di tahun ini akan lebih kering dibanding tahun kemarin, tapi tidak lebih kering dibanding tahun 2023. Penetapan status ini diharapkan mempercepat kesiapsiagaan, termasuk penempatan personil dan peralatan demi optimalisasi penanganan karhutla tahun ini. Setelah status siaga ditetapkan Gubernur, BPBD Sumsel akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat berupa 3 helikopter waterbombing, 1 helikopter patroli, dan dukungan operasi modifikasi cuaca. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aroma rempah yang khas berpadu dengan gurihnya daging kambing bakar madu menjadi daya tarik tersendiri saat Idul Adha di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu menu yang tengah digemari ini adalah kebuli kambing bakar madu, hidangan khas Timur Tengah yang diolah dengan sentuhan cita rasa Nusantara. Berikut liputan selengkapnya. Menu kebuli identik dengan cita rasa manis dan aroma rempah Timur Tengah. Namun di tangan Tias, pelaku usaha kuliner asal Palembang, kebuli kambing hadir dengan sentuhan berbeda. Ia memadukan kekayaan rasa lokal dalam sajian khasnya, kebuli kambing bakar madu, hidangan bercita rasa gurih, pedas yang menggugah selera. Tias meracik resep sendiri untuk menyesuaikan selera masyarakat lokal yang cenderung menyukai rasa kuat dan kompleks. Proses memasaknya dimulai dari beras basmati yang dimasak dengan minyak samin, susu kental manis, kunyit bubuk, garam, dan bumbu rahasia. Lalu ditambahkan kismis sebagai penyeimbang rasa. Sebagai lauk utama, daging kambing dimarinasi untuk menghilangkan aroma perengus. Kemudian dibumbui dengan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan rempah pilihan. Sebelum akhirnya dibakar hingga matang sempurna dan dilumuri madu. Kebuli kambing bakar madu disajikan lengkap dengan acar dan kentang Mustafa menciptakan perpaduan rasa yang kaya dan seimbang. Lumayan rempahnya itu yang kuat, tapi tidak menghilangkan rasa kambingnya juga, itu sangat lezat dan enak. Terus kebulinya juga itu pulen, nggak yang kering gitu, jadi teksturnya benar-benar yang bisa dibandingin sama yang aslinya itu berbeda. Iya, ini resep yang sudah di remake, sudah dicari-cari sendiri dan itu resep pribadi. Satu hari mungkin bisa 10 tampah ya, 10-15 tampah. Kalau untuk porsian kita lumayan banyak ya, beragam lah setiap harinya. Meski tergolong baru, menu ini semakin diminati terutama momen Idul Adha sebagai hidangan spesial keluarga. Ini enak, gurih, terus kambingnya tuh lembut, mantap buat makan siang. Untuk harganya udah disesuaikan. Mahal nggak? Nggak terlalu mahal, juga terjangkau. Dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp300.000. Menu ini bisa dipesan secara daring atau langsung di kedai milik Tias. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Indra Trio, pria berusia 20 tahun, asal Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 340 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, menjadi korban penyerangan dengan busur dan anak panah yang menancap di wajahnya.
Kejadian bermula saat Indra dan temannya hendak membeli makanan pada dini hari pada Kamis 5 Juni 2025. Saat keluar dari lorong, tiba-tiba sekelompok pemuda mengejar mereka. Karena ketakutan, Indra dan temannya berlari menghindar. Namun tak lama setelah berlari, Indra merasakan sesuatu menancap di pipinya. Dia segera dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan. Polisi dari Polsek Seberang Ulu 1 Palembang kini tengah menyelidiki kasus ini. Ketika korban bersama temannya sedang mencari makan, tiba-tiba ada sekelompok orang, lebih kurang 10 orang mengejar. Kemudian korban berlari. Kira-kira 2 menit kemudian korban baru merasakan ada benda asing yang tertancap di pipi sebelah kanannya. Diduga Indra menjadi korban salah sasaran saat sekelompok pemuda tengah tawuran. Tadi dokter DPJP kami dengan dokter spesialis bedahnya juga sudah visit langsung ke IGD. Rencana pasien akan dilakukan tindakan operasi untuk tata laksana lebih lanjut, angkat anak panah dan selanjutnya dioperasi. Karena anak panah menancap cukup dalam, tim medis melakukan operasi untuk mengangkatnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, berbagai persiapan pelaksanaan sholat Id telah dilakukan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo. Mulai dari pemasangan tenda, penyusunan saf, hingga pembagian kelompok jemaah berdasarkan denah yang telah disiapkan pengurus. Untuk pelaksanaan sholat pada Jumat 6 Juni 2025, penataan jemaah diperbaiki agar lebih tertib. Di 7 pintu masuk yang tersedia, jemaah akan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan sejak awal. Jemaah diimbau mematuhi pengaturan ini demi kelancaran dan kehusyuan ibadah. Di pintu-pintu masuk itu akan kami tempatkan para petugas yang akan memberikan akses masuk kepada jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Khusus untuk di dalam, itu kita pisahkan menjadi 2 bagian pengelompokan laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, itu semua di luar gedung. Sedangkan untuk perempuan, itu di belakangnya, semua masuk ke dalam gedung, di dalam masjid. Dibantu juga oleh pemerintah kota, kita ada truk tangki wudhu, tapi nanti aksesnya terlalu jauh. Selain itu, jemaah juga diharapkan datang lebih awal dan menjaga wudhu dari rumah. Sholat Id dijadwalkan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana lengang terlihat di salah satu pusat oleh-oleh haji di kawasan M. Isa Palembang, Sumatera Selatan. Hanya beberapa pengunjung yang datang. Meski berbagai produk khas haji seperti air zam-zam, kurma, kacang Arab, sajadah, hingga pakaian muslim tertata rapi menghiasi etalase toko. Pembatasan barang bawaan jemaah haji di tahun sebelumnya menjadikan toko oleh-oleh tetap diburu sebagai alternatif. Namun tahun ini penjualan menurun signifikan, diperkirakan turun hingga 60%. Meski tak seramai tahun-tahun sebelumnya, pembeli masih terlihat. Sekitar 250 liter air zam-zam sudah terjual. Selain penjualan satuan, toko ini juga menyediakan paket oleh-oleh yang bisa dipesan lebih awal dan diambil saat kepulangan dari Tanah Suci. Tercatat baru 1000% baik dalam bentuk satuan maupun paket yang masuk tahun ini. Sedikit menurun malah daripada di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu malah lumayan ramai, cuman di tahun ini penjualannya menurun lebih sepi, 60%. Bisa mencapai 60% penurunannya. Iya. Buat jamaah-jamaah hajinya itu dibatasin, buat bawanya itu dibatasin. Jadi biasanya mereka perlu buat tambahan, tapi di tahun ini cukup menurun sih. Sebagian konsumen datang bukan untuk diri sendiri, melainkan membelikan pesanan keluarga yang tengah menunaikan ibadah haji. Oleh haji mas, buat buat keluarga yang lagi haji kan. Ya ini biasanya kalau nyari oleh haji biasanya ke toko ini mas. Apa aja di mas yang kita cari nih mas? Iya nyari jam-jam, ya kayak misalnya kacang-kacangan, baju-baju oleh haji. Pokoknya yang kerja haji kan lengkap di sini mas. Jadi kan soalnya kan nggak bisa bawa banyak kan dari sana kan. Jadi kita tetap belinya di Palembang. Harga air zam-zam bervariasi, mulai dari Rp100.000 untuk ukuran 1 liter hingga Rp450.000 untuk 5 liter. Sementara paket oleh-oleh dibanderol antara Rp15.000 hingga Rp35.000, tergantung isi dan pilihan konsumen. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, dan sampai jumpa.